Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya, ibu berdoa hari ini kita diberikan kekuatan, ya, keimanan, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tematik F, panas dan perpindahannya. Ya. Subtema 1 yaitu bagaimana kita lihat matahari, ya, bersinar terang menyinari bumi. Matahari menjadi sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Matahari menyinari dan menghangatkan bumi. Lalu menurutmu apa manfaat dari keberadaan matahari di bumi? Apa yang terjadi jika tidak ada matahari di bumi? Ya, anak-anakku sekalian, kita lihat lagi bahwa pembelajaran hari ini adalah, ya, mengenai teks eksplanasi, bagian-bagiannya, mengidentifikasi sumber panas di lingkungan, ya, menjelaskan pengaruh panas terhadap benda, dan ada juga kita belajar tentang tangga nada pentatonik. Baik anak-anakku, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak dapat dijauhkan dari keberadaan matahari. Matahari memberikan manfaat bagi makhluk hidup, terlebih manusia. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pemanfaatan matahari. Ya, nah, kalau lihat di buku kalian di halaman 3, ya, bisa dilihat, ya, nah, ya, sumber energi panas di sekitar kita. Nah, ada bisa jemur pakaian, ya, nah, ya, penggunaan panel surya, dan pengeringan ikan. Nah, lihat di halaman 3, nah, bukumu, ya. Jadi semua manfaat matahari dapat kita ketahui dari berbagai artikel, bisa, ya, di media cetak, elektronik, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita, seperti fenomena alam, ya, sosial, dan budaya. Adapun informasi dalam teks eksplanasi, ya, disajikan sesuai fakta, ya, nah, ya, dan data. Nah, lalu bagaimana di sini topik eksplanasinya, apa yang dimaksud dengan energi panas? Nah, kita bisa lihat di halaman 3, ya, nak, ya. Nah, di halaman 3 dijelaskan bagaimana kita ini, ya, dari teks eksplanasi, ya, sumber energi panas di sekitar kita. Ibu bacakan sedikit, ya, nak, ya. Hidup kita dikelilingi oleh panas. Energi panas dihasilkan sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas, ya. Nah, yang menghasilkan panas itu sendiri, misalnya matahari. Matahari dapat mengeringkan pakaian yang kita jemur. Hal ini terjadi karena matahari menghasilkan panasnya sendiri. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi panas. Ada beragam sumber energi panas dalam kehidupan kita, ya, nak, selain matahari. Apa? Nah, sumber energi panas merupakan api juga merupakan sumber energi panas, betul, ya. Nah, kemudian kita lihat, coba kita tangan kita nih, tangan kita sendiri kalau kita gosok-gosok, anak-anakku sekalian, lalu kita tempelkan ke pipi kita, tentu kita akan merasakan panas, ya, nak, ya. Nah, apa namanya, cara lain juga, misalnya dengan menyalakan api, ya. Nah, nyalakan api, nyalakan lilin, dan dekatkan tanganmu di atasnya, beri jarak yang cukup, ya, agar api dihasilkan tidak melukai tanganmu.
Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, panas juga dihasilkan oleh energi listrik, nak, ya. Jadi tadi udah api, apalagi tangan yang digosok-gosokkan, ya, nak, ya. Nah, ada juga apa tadi? Iya, panas dihasilkan oleh energi listrik. Jadi panas dihasilkan oleh alat-alat listrik yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas, ya, nak, ya. Beberapa alat listrik antara lain kalian suka lihat sendiri kan, setrikaan, oven, ya, nak, kompor listrik, ya. Nah, itu semua memberikan manfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik anak-anakku, sekarang kita sampai ke pelajaran 2, ya. Nah, di pembelajaran 2 anak-anakku, bagaimana kamu bisa buka bukumu di halaman 8. Nah, kamu suka es krim? Suka bukan? Ya, enak ya, nak, apalagi kalau panas-panas. Hari ini matahari bersinar terik. Sesekali Nina mengusap peluh, ya, yang meluncur dari dahinya. Nina kemudian bergegas mencari penjual es krim. Saat cuaca panas, menikmati es krim sungguh nikmat. Nina membeli 2 es krim, satu untuknya dan satu lagi untuk adiknya, Adi. Pada saat Adi membuka es krim, ternyata es krim tersebut sudah mencair. Nina jadi ingat salah satu ciri benda, yaitu dapat mengalami perubahan wujud, ya, nak, ya. Ya, perubahan wujud, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lihat di sini, ya, pengaruh panas terhadap benda. Energi panas, ya, energi panas disebut juga dengan kalor. Nah, kalian bisa lihat halaman 8, ya, pengaruh panas terhadap benda, halaman 8 paling bawah. Ya, jadi apa kalor? Nah, tadi yang ibu sebutkan. Nah, jadi energi panas juga disebut dengan kalor. Kalor atau energi panas mempengaruhi 2 hal. Di antaranya adalah kenaikan suhu dan perubahan wujud benda, ya. Nah, di sini kita lihat apa sih suhu? Perubahan suhu adalah, ya, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, di halaman 8. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, jika sebuah benda dipanaskan, ya, nak, maka suhu akan naik. Jika benda didinginkan, maka suhunya akan turun. Coba lihat gambar sebelah, ya, nak, ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau di bukumu bisa juga dilihat di sini, bahasa kalor sendiri adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bagaimana suatu benda dipanaskan, tadi, ya, yang ibu sudah jelaskan, suhu benda akan naik, ya. Kalau benda didinginkan, suhunya akan turun, ya. Nah, di sini bagaimana kita mengetahui kenaikan atau penurunan suhu suatu benda? Dengan cara mengukur suhu benda sebelum dan sesudah benda diberi suatu perlakuan, ya. Nah, dengan apa? Nah, kalian pernah kan kalau sakit panas dengan termometer, ya. Nah, itu dengan ketika kita ingin tahu suhu kita berapa panasnya, ya, menggunakan termometer. Yang kedua, anak-anakku, perubahan wujud benda. Nah, benda yang dipanaskan akan menerima panas
ya akan menerima panas, panas kalor dari lingkungan. Terus benda yang didinginkan akan melepaskan, ingat ya, benda yang dipanaskan akan menerima panas, ya, menerima panas atau kalor dari lingkungan. Bagaimana dengan benda yang didinginkan? Akan melepas. Kalau didinginkan akan melepas panas atau kalor dari benda tersebut ke lingkungan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bagian-bagian teks eksplanasi. Tadi udah paham kan apa teks eksplanasi? Ya, berdasarkan fakta, ya. Tadi matahari itu fakta, datanya ada. Nah, ini namanya teks eksplanasi. Yang pertama bagiannya adalah pernyataan umum. Bagian ini biasanya dalam bagian pembuka, ya. Penulis menceritakan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Yang kedua, anak-anakku, deretan penjelas. Bagian ini berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. Deretan penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari pernyataan umum. Yang ketiga, anak-anakku, kesimpulan, ya. Bagian hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas, ya, penulis dapat memberikan inti bacaan atau juga dapat berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks, ya. Nah, anak-anakku, ya, sebelum kita beralih ke tangga nada, kalian silahkan baca di halaman 10 teks eksklamasi tentang bunga matahari, ya nak, ya. Nah, bunga matahari di sini teks eksklamasinya disebut bersifat heliotropis. Apa heliotropis? Mungkin di sini belum tidak menjelaskan secara khusus, tapi kalian bisa baca di halaman 10, ya nak, ya. Jadi mengenai bunga matahari ini kalian bisa melihatnya bagaimana bunga matahari, ya, bergerak mengikuti arah datangnya dari sinar matahari. Ada juga disebut adanya hormon auksin, penyebab bunga matahari ikut bergerak, ya, bersama dengan arah datangnya sinar matahari. Ya, anak-anakku sekalian, kalian bisa baca di halaman 10 dan 11 mengenai bunga matahari, ya. Baik anak-anakku sekalian, di sini tangga nada pentatonik, ya nak, ya. Nah, tangga nada pentatonik ini contohnya apa? Gamelan, ya. Tahu kan gamelan? Nah, kalau di daerah Jawa Tengah, ya, ada, ya nak, ya, memainkan tangga pentatonik, ya, ini tangga nada dengan, ya, susunan 5 nada saja. Tangga nada pentatonik sendiri, ya, memiliki beberapa jenis laras. Antara lain apa? Pelok dan slendro. Apa pelok? Pelok adalah tangga nada yang biasa digunakan oleh masyarakat Bali dan Jawa Tengah. Nah, di sini kalian sudah terbiasa mungkin, ya, kalau lihat dari lagu dari Jawa Tengah, ya, tentang gambang suling dan ilir-ilir, ya. Gambang suling ngumandang suarane, tulat tulit kepena unine, unine mung renyo ake barengan kontrong ke tipung suling sigra kendangane. Ya, itu saja contoh dari lagu Gambang Suling. Lir-ilir bisa kamu
lihat di YouTube ya, lihat sendiri cara lagunya ya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi pelajaran 1 dan 2 yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Baik, Ibu cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.